Bapak-bapak, ibu sekalian, hadirin hadirat serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV, dimanapun berada, teriring doa untuk kita semua senantiasa selalu dalam rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Renungan fajar ramah pada subuh kali ini, tema yang diberikan adalah hikmah perjalanan hijrah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teramat banyak hikmah daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butiran-butiran hikmah yang sekian amat banyak tiada bertepi. Sungguh bukan hanya sekedar kita mengetahui hikmahnya, pun di balik itu semua bisa kita ambil semua renungan untuk sebuah kesadaran bahwa betapa di balik hikmah perjalanan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita pun bisa menerapkannya, sungguh amat sangat luar biasa untuk sebuah perubahan, perbaikan, baik untuk pribadi kita masing-masing, terlebih untuk keluarga, lingkungan, dan dalam skala yang lebih besar lagi. Yang pertama, hikmah daripada hijrahnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperkuat iman dan kesabaran. Betapa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang namanya ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, rintangan, ujian, cobaan amat sangat dahsyat menghadapi kafir Quraisy kali itu. Akan tetapi karena yang utama dan betul-betul para sahabat diberikan suri tauladan dan ditanamkan keimanan yang sangat luar biasa, maka sebagai contoh sama-sama kita sering dengar betapa Bilal bin Rabah dicambuk di tengah terik panas yang teramat sangat, ditindih batu besar sedemikian rupa, disuruh rubah untuk tidak lagi mengikuti tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap mantap keyakinannya. Sedemikian rupa pedihnya dengan cambukan tindihan batu besar di tengah terik panas yang sangat menyengat. Mantap bila cukup ahad, Allah.
Artinya hikmahnya, jikalau kita dalam menjalani hidup dan kehidupan tentu ingin selalu kebaikan dan perbaikan, maka jikalau keimanan kita sudah mempunyai kuat dalam kalbu, apapun dalam menjalani hidup dan kehidupan yang kita niatkan semata lillah karena Allah, bila dengan Allah kita selalu merasa bersama Allah, tegar kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, otomatis kesabaran akan menghiasinya. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang setia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sampai-sampai pernah menuturkan, ya Rasulullah, semua sudah aku ikuti, tahapan demi tahapan kita jalankan sampai termaktub di dalam Al-Quranul Karim, mata nasrullah, mana pertolongan Allah, mana pertolongan Allah, sampai sedemikian rupa. Karena luar biasa tekanan, himpitan, gangguan, cobaan, bahkan nyawa taruhannya, tetap ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jadi Pak Bu, kita hikmah yang pertama, jangan cengeng, jangan kendor. Artinya kita harus memiliki hikmah, semangat yang berpondasikan ketauhidan yang murni, maka kita pun dalam menjalani hidup dan kehidupan sesuatu hal yang malu rasanya. Betapa Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang setiap saat, setiap waktu, bahkan kita sangat mencintai, mensenandungkan, bersolawat. Hikmahnya, kalau sudah mempunyai sebuah tekad yang kuat, maka keimanan yang kuat, yang melekat, yang tak mampu tergoyahkan, otomatis akan terhias kesabaran. Artinya yang pertama ini sebuah keniscayaan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan didiamkan begitu saja, aku beriman, sedang mereka belum diuji. Pak Bu, banyak saya menjumpai ada yang telah melakukan ibadah, bahkan langsung banyak yang berkata pada saya, ini nyata, Pak Ustaz, saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah melakukan amalan-amalan zikir, saya perbanyak sholawat. Hampir 2 tahun, tapi kok saya makin terpuruk. Akhirnya saya lesu, bosan, malas. Akhirnya sekarang yang wajib-wajib aja deh. Tuh, ya, bahkan banyak. Dan ada saya menyaksikan
Aduh Pak Ustaz, kenapa saya udah nggak sholat lagi sekarang? Kenapa? Ya nggak berubah saya ibadah. Nah ini hikmahnya apa? Pondasinya, makanya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di Mekah yang ditanamkan adalah tauhid. Makanya awal din ma'rifatullah, awal kebersamaan adalah ma'rifat, mengenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka kalau sudah keimanan mempunyai kuat, kesabaran akan terhias, maka hikmah berikutnya adalah bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya saat hijrah, hikmahnya menjalankan sunatullah, hukum sebab akibat. Padahal bisa tanpa harus hijrah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa nggak tanpa hijrah? Bisa kalau Allah mau. Tapi tetap sunatullahnya, hukum sebab akibatnya ini pun berlaku. Artinya bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaihi, katakan wahai Muhammad, aku sama manusia seperti kalian, hanya saja yuha ilaihi, mendapat sebuah bimbingan berupa wahyu. Sama. Artinya jika kita ingin adanya sebuah perubahan, tidak luput dari hukum sebab akibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dengan sunatullahnya ada kausalitas sebab akibat, tapi Allah pun prima kausa, tidak terikat oleh sebab akibat. Artinya hikmahnya jalankan segala sesuatu itu dengan prosedurnya. Kalaupun nanti Allah berikan keajaiban-keajaiban, artinya kita sudah jalankan sunatullah. Rasul Nabi kita Muhammad SAW melihat sedemikian rupa ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, rintangan, sedemikian rupa ujian cobaannya, dan Rasul lakukan bukan dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, atas bimbingan wahyu. Hijrah ini adalah sebuah hikmah. Yang berikutnya, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah, hijrah ke Madinah, mengatur sebuah strategi, karena dengan melakukan segala sesuatu hikmahnya, saat ingin berubah kita, baik secara pribadi, saat kita ingin melakukan perubahan dakwah dalam diri kita masing-masing, dalam rumah tangga, kita ukur, wah sepertinya kalau tetap dipaksakan atau tetap bertahan, yang terjadi adalah seperti ini. Maka mengalah untuk menang, diatur strategi, lakukan sesuatu, toh nantinya akan memperoleh sebuah kemenangan, targetnya pun akan tercapai. Jadi mengalah bukan lemah, bukan karena ketiadaberdayaan, tapi dalam rangka strategi untuk mengatur kekuatan, untuk mengatur
ketangguhan, dan akhirnya inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya Allah telah memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Akhirnya kota Mekah ditaklukkan dengan Futuh Mekah. Apakah setelah itu kesemena-menaan terjadi? Tidak. Justru yang memusuhi Rasulullah SAW kala itu tetap diperlakukan dengan baik. Akhirnya justru luar biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nas, melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong ya masuk ke dalam agama Allah. Sombongkah dengan keberhasilan? Tidak. Inilah hebatnya, inilah perjuangan kita semua. Tidak. Ayatnya, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah. Wasabbih bihamdi rabbika. Tetap puji Allah atas karunia-Nya, dan bahkan wastaghfir, mohon ampun, karena khawatir dari sebuah kemenangan dalam prospek perjuangan menuju sebuah kemenangan, banyak halangan yang depan. Mohon ampun, innahu kana tawwaba. Saudara sekalian, dan yang terpenting adalah hikmah dari hijrahnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap hikmahnya adalah memegang tanggung jawab. Sekali berjuang, tetap berjuang untuk sebuah perubahan segala konsekuensinya, dan selesaikan tetap dalam arti ada yang namanya setelah di Madinah perang Badar, ada Khandaq, ada Uhud, masih berlanjut terus. Dan Rasulullah SAW menunjukkan komitmen tanggung jawabnya saat berperang, berada di barisan terdepan, saat hijrah. Luar biasa, saat itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kalau saya memandu ibadah haji, umrah, dan bapak-bapak yang pernah, ibu sekalian, kita sekarang tuh enak betul dari Mekah ke Madinah, mobilnya AC, jalannya cakep, betul nggak? Ya Allah, bayangkan Rasulullah SAW jaraknya 600 km, kita masih, makanya di situ kalau direnungkan tuh, ya, berselawat netes air mata perjuangan Rasul. Kita ini cuma habis umrah atau Madinah dulu atau Mekah dulu, bayangkan dengan padang yang tandus. Dari Mekah ke Madinah saja 600 km menempuh sekian jam. Kala itu kalau kita berselawat dan kita rasakan, makanya yang sudah pernah ziarah ke makam Al-Mustafa Nabi kita Muhammad SAW, ataupun yang belum, dia baca secara dia hayati, bisa nangis salawat aja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
Mekah Madinah Rasul berjuang. Apalagi kalau dibacakan saat Rasul tiba di Madinah, disambut dengan yang telah beriman pada Allah dan Rasulnya, disebut dengan kaum Ansar. Ya, ingat waktu ketika kita mengenal mengambil hikmah perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW sungguh sangat luar biasa. Kita sekarang sudah berada 20 Muharram 1447 Hijriah, saat pergantian tahun. Bukan hanya saat di awalnya saja, bukan hanya momentumnya di 10 Muharramnya saja, akan tetapi setelah Muharram ini mantapkan keimanan kita, tangguhkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tetap berteguh kesabaran, bertangguh kekuatan, tetap wattaqullah, dalam takwa pada Allah, la'allakum tuflihun. Dengannya kamu akan memperoleh keberuntungan, kemenangan. Bukan hanya itu, terus maka akhirnya nanti setelah Muharram Safar. Ketika Safar itu berjalan, basicnya udah mantap, baru terkenang lagi di Rabiul Awal. Kita teladani lagi terus hingga nanti puncaknya ada Rajabnya dengan Isra Mi'rajnya, puncaknya lagi setelah itu Sya'ban, masuk Ramadan, terus Syawal, peningkatan Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk. Jadi bukan hanya berputar-putar dalam bilangan, dalam memperingati hari besarnya saja, tapi menjamkan, mantapkan dan ambil hikmah-hikmahnya. Kita harus senantiasa, intinya dua saja, itulah komitmen orang yang beriman dengan dua kalimat syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi kalau sudah mantap tauhid kita, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, nurun ala nur, yang sebagai uswah hasanah. Dengannya semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ihsan, istiqomah dalam akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama mari sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sama-sama yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka
ونتوجه إليك بجاه محمد النبي الرحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati sayangi kami semua senantiasa dari sisimu ya Allah, dan jadikan segala urusan kami bimbing selalu dalam petunjukmu, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk sama-sama di faratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maaf lahir batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.